orang lihat kita sekali lihat, ketemu sama kita 5 menit, 10 menit, setengah jam. Lihat Yesus nggak? Apalagi orang yang hidup sehari-hari sama kita di rumah, kita lambang. Lihat Yesus atau enggak? Atau mereka hanya lihat logonya, Kristen. Karena kita adalah lambang, pastikan bahwa kita selalu menjadi bayangannya Tuhan Yesus. Kalau misalnya kita duduk sendiri lalu ada bayang-bayang, kita langsung tahu itu hewan atau orang. Orang lihat bayang-bayangnya saja, tahu itu siapa. Orang lihat kita, tahu nggak Yesus? Atau justru orang Kristen lah yang jadi batu sandungan. Karena kita semua itu merefleksikan, mencerminkan Tuhan. Janganlah jadi batu sontokan. Justru yang Kristen harus mulai dulu karena penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Haleluya. Kita sambut dari sejuknya Kupang kepada seluruh keluarga Saat Teduh Bersama di mana-mana mungkin sampai ujung dunia. Agak sejuk di sini hari ini karena mungkin kena musim dingin Australia. Tapi di sini orang-orangnya hangat sekali, semuanya cinta Tuhan, semuanya cinta jiwa-jiwa, dan cinta kita kirimkan dari GMS dan dari Kupang, dari seluruh penduduk Kupang kepada setiap keluarga Saat Teduh Bersama di mana-mana. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Praise the Lord, puji Tuhan. You're the greatest blessing. Kaulah berkat terbesar bukan materi, bahkan bukan mujizat, bahkan bukan kesembuhan, tapi keselamatan dan pengenalan akan Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan Yesus, baik yang di sini bersama dengan hamba di kota tercinta Kupang, maupun yang sekarang berada di satu kota namanya hadirat Allah dimanapun mereka berada. Jamah, ubahkan, sembuhkan ya Tuhan, sembuhkan hidup yang salah, badan yang sakit, hubungan yang hancur, buluh patah terkulai takkan kau patahkan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sampaikan sabda bahagiamu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengah kita. Saya mendapat satu kalimat, baik untuk kota Kupang, maupun untuk setiap kita yang menyaksikannya di seluruh dunia. Saat Teduh Bersama adalah saat kita sama-sama masuk hadirat Allah dan merenungkan firman. Saya ini kan hanyalah loudspeaker atau hanyalah sound systemnya Tuhan. Penyambung lidah Allah, biarkan Yesus yang berbicara langsung ya kepada setiap Anda. Tidak ada waktu, perbedaan waktu maupun jarak. Zakaria pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Hanya 3 ayat saja, ayat 8, 9, 10. Yesus berkata terbesar di hidupku. Dengarkanlah hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni sang tunas. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7. Sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Kata berkat sering diasosiasikan dengan materi, misalnya money atau uang. Itu juga suatu berkat dari Tuhan, namanya pemeliharaan. Tapi itu bukan yang terbesar. Salah sangka kita kalau uang bisa menyelesaikan semua masalah. Karena masalah di hidup ini, di dunia, di bumi itu sebenarnya adalah masalah dosa. Mau dikasih uang seberapapun juga, kalau memang jiwanya berjudi, dia pasti akan bangkrut lagi. Solusinya bukan di situ, tapi mengenal kehendak Allah. Berkat terbesar di hidup ini bukanlah sesuatu, bukanlah seseorang. Seseorang sih, tapi bukan orang biasa. Yesus namanya. Kita baca sekarang ayat 8, saya jelaskan. Dengarkanlah, penting untuk kita mendengar ini ya.
Semua khotbah-khotbah saya selalu berusaha agar umat mendengar bukan opini manusia, bukanlah perspektif atau filsafat yang hampa, tetapi firman yang dijabarkan seperti roti yang dipecah-pecahkan. Harapan saya adalah di balik suara ini Anda mendengarkan suara Tuhan yang bisa mengubahkan. Dan niscaya pastilah setan tidak akan suka. Ketika kebenaran dijabarkan, kemerdekaan terjadi. Dan ketika firman Tuhan benar-benar diberikan pengertian, maka bebaslah segala tawanan. Saya percaya Tuhan hendak melepaskan berkat bagi setiap orang yang saat ini mendengarkan suara Roh Kudus. Dengarkanlah, hai imam besar Yosua. Ini bukan Yosua yang memimpin perang Kanaan loh ya. Itu Yosua penerus Musa, itu beda zaman. Ini Yosua di zaman Zakaria. Dia ini imam besar, dia ini orang Lewi. Dia ini adalah gembala senior atau gembala senior Israel di zaman itu. Dia seorang pendeta, bukan seorang jenderal. Imam besar Yosua, dengarkan. Engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang. Engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu. Tuhan ngomong sama seorang pendeta yang notabene adalah seorang manusia biasa. Dia berkata, hai Yosua, kamu harus tahu, kamu dan teman-temanmu itu diberkati karena hubunganmu dengan Allah Israel. Kalau bukan karena dia, kamu bukan apa-apa dan kamu bukan siapa-siapa. Yesus pernah berkata, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti carang, kalau tidak menempel pada pokok anggur ya percuma. Kata engkau dan teman-temanmu dalam bahasa Inggrisnya atau dalam bahasa Ibraninya itu sebenarnya artinya kau dan asosiasimu. Tahu enggak ya, jemaat dan keluarga saat teduh bersama, kita ini diberkati, dilindungi, apalagi ditebus gara-gara asosiasi kita dengan Tuhan Yesus. Karena hubungan kita dengan Yesus Kristus. Sungguhan loh. Kalau bukan karena itu kita tak ada seorang pun yang istimewa. Semua kita adalah pendosa yang patut masuk neraka. Peduli amat latar belakang, status sosial, ekonomi, ataupun ras agama. Kita celaka. Seperti Paulus berkata, celakalah aku. Aku manusia berdosa. Tapi syukur kepada Allah. Karena Yesus Kristus dan anugerahnya. Engkau dan teman-temanmu. Kita diampuni itu karena Bapa lihat Yesus di dalam diri kita. Yang saya maksudkan bukan sekedar roh agama loh ya. Kalau yang begitu Tuhan tolak mentah-mentah nanti. Jadi ingat satu ayat. Suatu hari di pengadilan tertinggi bukan mahkamah dunia. Ada orang yang protes, kau makan bersama dengan kami, kau memecah-mecah roti. Engkau jalan di kota kami. Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu semua. Karena bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga. Maksudnya asosiasi dengan Tuhan Yesus itu bukan sekedar jadi orang Kristen. Tapi terima Yesus dan diubahkan dari dalam. Bukan yang berubah luarnya. Yesus pernah tegur orang Farisi ahli Taurat. Kalian seperti tembok yang dicat putih-putih tapi dalamnya mayat. Kamu mau bersihkan cawan dari dalam. Jangan luarnya kinclong, dalamnya kotor. Dalamnya najis. Demikianlah keadaan orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh lahir baru atau tidak bertobat dari dosa-dosanya. Tapi sekali kita sungguh-sungguh dengan Tuhan dan kita tidak mau main-main dengan Kristus, sekalipun kita nggak langsung sempurna, tapi kita terbuka untuk karya Roh Kudusnya, maka Bapa tidak lagi melihat kita. Kenapa kita diampuni? Kenapa sorga mengadopsi Anda dan saya? Karena sorga melihat Yesus di dalam dirimu. Engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu itu diterima oleh Allah Israel karena hubungannya dengan Tuhan. Kita ini asosiasinya Tuhan Yesus. Kita itu teman-temannya Tuhan Yesus, sahabatnya, saudaranya. Kita itu anak-anaknya, karya tebusannya.
Sebenarnya kalau bukan karena Tuhan Yesus ya, tak seorang pun di antara kita akan mengalami berkat Tuhan hari ini. Kesembuhan, keselamatan apalagi. Kita tidak akan mengalami perlindungan. Semua janji Tuhan gak berlaku buat pendosa seperti Anda dan saya. Tapi jadi ahli waris. Karena kita itu punya Yesus. Setiap kali Bapak melirik ke Anda dan saya, dia gak melihat saya lagi, gak melihat Anda lagi. Dia melihat anaknya yang mati. Putranya yang digantung di kayu salib. He sees Jesus in you and me. Dia melihat Yesus dalam diri kau dan aku. Engkau dan teman-temanmu yang duduk di depanmu itu. Tahu gak, kita itu yang beruntung punya Tuhan Yesus. Tuhan itu gak untung apa-apa punya kita. Tukang minta-minta. Tuhan malah merugi. Bedanya Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya rahmatnya. Jadi gak bisa Tuhan itu kenal batas. Kita ini taunya kan hanya sedot-sedot saja. Seperti lintah. Kita hanyalah mengeruk semua sumber daya. Hari ini kita sudah sungguh-sungguh, besok jatuh. Untungnya darah Yesus tak kenal batas di Kalvari itu. Sekali dia mati selama-lamanya untuk kita. Engkau dan teman-temanmu yang duduk di depanmu itu. You are blessed. Kau dan aku diberkati karena Yesus. Hari ini janjinya ya dan amin. Karena Yesus. Sungguh kamu merupakan suatu lambang. Engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, hai Yosua, hai pendeta Yosua. Kamu merupakan suatu lambang. Coba katakan kanan kirinya. Kalau orang lebih tua jangan bilang kamu lah ya. Lebih sopan katakan Anda adalah sebuah lambang. Coba katakan. Lambang apa maksudnya? Oh, saya masih ingat berapa tahun lalu waktu saya di Kupang. Satu hal saya gak lupa. Makanya saya kembali hari ini. Saya kasih lambang ini, ingat apa? Sarangeyo Kupang. Ingat ya, Pastor Andri? Ini kan lambang. Kita hidupnya juga lambang. Orang lihat kita langsung ngerti. Orang lihat jari ini tahu ini artinya I love you. Orang lihat kita ngerti enggak? Orang lihat kita ngerti enggak? Yesus itu ada. Orang lihat jari tahu ini artinya ku cinta padamu. Orang lihat hidupmu, ketemu Yesus enggak? Kalau kita ini lambang. Kalau ada orang tanya, boleh enggak? Boleh enggak? Lalu ada orang kasih lambang gini artinya apa? Ini artinya oke ya. Orang langsung tahu ini oke. Tapi kalau misalnya kita tanya sama mama, anak kecil, boleh enggak makan gula-gula, makan permen? Mamanya bilang, ini artinya apa? Lambang apa ini? Ini artinya jangan. Orang lihat kita sekali lihat, ketemu sama kita 5 menit, 10 menit, setengah jam. Lihat Yesus enggak? Apalagi orang yang hidup sehari-hari sama kita di rumah, kita lambang. Lihat Yesus atau enggak? Atau mereka hanya lihat logonya, Kristen. Karena kita adalah lambang, pastikan bahwa kita selalu menjadi bayangannya Tuhan Yesus. Kalau misalnya kita duduk sendiri lalu ada bayang-bayang, kita langsung tahu itu hewan atau orang. Orang lihat bayang-bayangnya saja, tahu itu siapa. Orang lihat kita, tahu nggak Yesus? Atau justru orang Kristen lah yang jadi batu sandungan. Karena kita semua itu merefleksikan, mencerminkan Tuhan. Janganlah jadi batu sontokan. Justru yang Kristen harus mulai dulu karena penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Jangan ikuti orang yang hidup di dalam dosa, baik itu orang Kristen atau hamba Tuhan. Jangan. Dari mana kau tahu pohon itu? Dari buahnya. Loh, Pastor Philip bilang begini berarti kan ada orang sempurna. Enggak ada orang sempurna, saya tahu ada 2 macam dosa. Ada orang yang berdosa, ada orang yang tekun dalam dosa, itu 2 hal yang berbeda. Kita jalan suatu hari misalnya sekarang kita di lapangan terbuka, semoga enggak. Lalu tiba-tiba pluk, ada telur jatuh dari atas, jangan sampai terjadi misalnya ada burung lewat. Lalu dia buang kotoran jatuh ke atas kepala. Aduh, anggaplah hari ini kurang beruntung aku. Ya cepat-cepat pulang lalu keramas, cepat-cepat cuci rambut. Kan kita nggak mau bau-bau gitu tidur kan. Kotori ranjang.
Orang bisa saja jatuh dalam dosa, dia pasti akan keramas. Dia pasti akan keramas dengan darah Yesus. Dia nggak mau hidup dalam kotoran. Dia mau segera bereskan. Tapi lain cerita dengan orang yang izinkan kepalanya jadi sarang burung itu. Itu berarti mengundang. Pastor Philip, saya orangnya emosian. Satu hal yang saya nggak mampu kendalikan. Saya ini orangnya masih temperamental. Saya sudah Kristen sekian puluh tahun, tapi saya nggak mampu kendalikan. Jangan dihadapi sendiri. Makanya perlu Anda dan saya itu perlu rekan doa, bukan rekan kejahatan. Misalnya di GMS yang saya gembalakan, di situ ada CG. Kalau tunggu sampai semuanya harus ke pendeta, terbatas sekali nanti pekerjaan Allah. Di CG di situ kita langsung ketemu dengan komunitas yang kita butuhkan. Orang-orang yang setara, tapi 11-12. Banyak yang 12 loh, banyak yang lebih rohani dari Anda. Tapi nggak super rohani seperti misalnya gimana. Bukan berarti kami atau saya super rohani, nggak juga. Tapi kita selalu butuh orang-orang yang setara pertumbuhannya. Puji Tuhan. Di situ besi menajamkan besi, orang Kristen jadi dipertajam. Jangan hadapi sendiri kalau yang suka emosian, dikit-dikit langsung naik pitam. Dari 0 sampai 100 km per jam itu nggak perlu berapa menit, langsung bisa buta mata. Hati-hati yang begitu ya, biasanya membuat keputusan yang bodoh dan membuat keputusan yang disesali kemudian. Kita tetap perlu hikmat Tuhan untuk menghadapi, tapi beda dengan orang yang merencanakan pembunuhan. Padahal orang yang ngamuk-ngamuk dengan orang yang sungguh-sungguh menjadi pembunuh itu sama-sama di mata Tuhan. Seperti dosa pembunuhan. Karena Tuhan berkata, barang siapa marah dengan saudaranya, berkata jahil, atau kata-kata sumpah serapa, orang itu sudah layak masuk neraka. Bukankah ada firman berkata, jangan membunuh, tapi aku berkata, kalau ada orang marah di luar kendali, dan dia berdosa, dia sudah sama dengan pembunuh itu, tapi dia tidak berani kali untuk melaksanakan niatnya. Dia di hati aja mendendam dan benci, dan mengutuki orang itu sampai mati. Tapi di dalam hati, sama-sama pembunuhnya. Mungkin sama-sama, tetapi tetap ya, yang satu itu dia emosi karena dia kurang pengendalian diri. Ayo kita rame-rame bantu orang yang begitu. Lain dengan orang yang merencanakan dengan rapi pembunuhan itu. Berbeda. Kita jangan hakimi orang-orang yang berkata, aduh aku gagal. Kita tegur keras nggak apa-apa, kita beritahu apa adanya, tetapi kita rangkul. Lalu kita kasih kesempatan, kita mentori. Tapi orang-orang yang merencanakan itu, bahkan bisa menutupinya, menguburnya rapat-rapat, dua hal berbeda meskipun dua-dua hatinya salah. Janganlah ikuti teladan orang Kristen maupun pelayan-pelayan Tuhan yang tidak hidup di dalam roh pertobatan. Jangan kau ikuti. Dan kita juga jangan jadi begitu, orang Kristen yang begitu. Karena kita semua adalah lambang. Ya, coba lihat kanan kirinya yang di sini, yang di mana-mana yang menyaksikan saat teduh bersama hari ini, Anda juga bisa lihat kanan kirinya. Kalau yang di sini bilang gini, Sarangeyo, Kupang. Kalau yang di tempat lain katakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Bisa? Coba lihat kanan kirinya, supaya ngerti kan lambangnya apa? Puji Tuhan. Saya lihat di sana ada yang begini. Ya sama saja, semua ngerti, itu hati. Tapi lebih dari itu, bisakah orang-orang di rumahmu, di kampung halaman Anda, di gereja, di tempat kerja Anda, melihat Anda langsung tahu ada Tuhan di hidupmu. Meskipun mereka bisa membencinya, loh, sebagian gak suka. So, tidak semua orang suka kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Takut jadi silau dosanya. Mari kita lanjutkan. Sebab sesungguhnya, aku akan mendatangkan hambaku, yakni sang tunas. Siapakah sang tunas di sini? Dari pohon tersebut yang ditebang, tetapi masih sisa tunggulnya. Pohon Yahudi itu muncul tunas Bani Yehuda. Dari Israel muncul Mesias. Siapa lagi yang disebut dengan hambaku sang tunas? Kalau bukan Yesus Kristus. Yesus Kristus punya satu gelar yang jarang kita bicarakan. Ketika rasul-rasul dianiaya di Kisah Para Rasul, mereka berdoa bersama-sama gereja dan mereka berkata, ulurkan tanganmu, sembuhkan yang sakit, dan teguhkan nama hambamu yang kudus, Yesus Kristus. Ini bukan hamba Tuhan seperti pendeta kita-kita. Ini hamba Tuhan dengan H huruf besar. Dia adalah anak Allah yang menghamba. Tunas ini tiada lain, tiada bukan
dialah Yesus. Waktu itu, Yosua mendapat sebuah nubuatan. Kamu suatu lambang ya, ingat, it's not about you, bukan tentang kamu. Yang penting di sini adalah Sang Tunas itu. Kamu harus mewakili beliau. Beliau ini ialah Mesias, Yesus Tuhan. Sebab sesungguhnya ayat 9, permata yang telah kuserahkan kepada Yosua. Jadi Yosua ini dikasih permata. Dan permata itu adalah satu permata yang bermata 7. Sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Berhenti di sana, jangan dibaca ayat 9b dulu. Katakan permata. Katakan permata yang bermata 7. Siapakah permata yang bermata 7? Ya, dengan kata lain ya Sang Tunas itu. 2 kali Yesus disebut dengan lambang yang berbeda. Sang Tunas itu dari tunggul kayu yang ditebang. Muncul tunas baru dari Bani Yehuda. Dialah raja di atas segala raja, juru selamat umat manusia. Lalu Yosua dikasih permata. Permata itu bukan untuk gaya. Permata itu diserahkan kepada seorang imam besar. Dan firman Tuhan berkata, permata ini ada 7 matanya. Katakan permata yang bermata 7. Apa artinya, Pastor Philip, permata-permata 7? Gampang. Yesus ini, tunas baru ini, maupun permata ini ngomong tentang Yesus semuanya. Bermata 7, selain dia maha tahu, semua mata tertuju kepadanya. Semua mata tertuju kepadanya. Kalau Anda dan saya mau mengalami sungguh-sungguh perubahan hidup, bahkan segala janji Tuhan ya dan amin, mataku harus tertuju kepada Yesus. Mata Anda harus tertuju kepada Yesus. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya ditegakkan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Semua orang itu berarti 100% yang ada di sini hari ini. Dan 100% yang mendengarkan. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya ditegakkan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Kalau kita mau melihat buah, melihat jiwa-jiwa, satu aja. Beritakan Yesus, bukan opini manusia, bukan politik, bukan sakit hati, bukan beritakan apa yang kau pikirkan atau filsafat yang hampa. Preach the word, nothing but the word. Beritakan firman, hanya itu saja. Mata bermata 7, bermata 7 permatanya. Artinya semua mata tertuju juga kepadanya. Mata siapa yang tertuju? Kepada Yesus. Matanya Bapa di sorga. Seperti saya katakan tadi, setiap kali Bapa melihat kita gara-gara kita terima Yesus, bukankah Yesus ada di dalam kita? Kan Yesus berkata, jikalau kamu ada dalam firman-Ku, dan firman-Ku ada di dalammu, mintalah apa saja, niscaya diberikan kepadamu. Yohanes 15. Enak ya, berarti kita bisa minta apa saja yang salah. Nggak mungkin. Kalau kau dan Yesus menjadi satu, nggak mungkin kita bernafsu. Kalau kita tinggal dalam firman, firman akan mendidik kita takut akan Tuhan. Dan kalau firman tinggal dalam kita, kita punya iman. Firman tinggal dalam kita dalam firman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah, firman itu ialah Yesus. Jadi Yesus dengan kita, waktu kita terima Tuhan, menjadi satu. Yesus di dalam dirimu. Mata Bapa tertuju pada permata ini. Setiap kali Bapa melihatmu, dia gak melihat dosamu lagi. Kalau kita bertobat dan sungguh-sungguh akui. Karena darah Yesus membasuh, kita menjadi suci. Bapa setiap kali melihat kita, bukan melihat dosa kita, bukan melihat kita sebagai pendosa, dia melihat kita sebagai permata. Karena dia lihat anak Allah di dalam diri kita. Mata siapa lagi yang tertuju ke permata ini? Mata seluruh semua raja dan nabi di perjanjian lama. Ada orang Kristen gak suka baca perjanjian lama, katanya gak ngerti. Coba ganti cara berpikirnya. Ubah paradigmanya. Kalau Anda membaca Alkitab, baik Kejadian sampai Wahyu, bacalah dengan Yesus pada senternya, di pusatnya. Anda akan temukan permata dan berlian kebenaran. Sebab semua mata tertuju ke permata itu.
Mata raja-raja, Raja Daud, Salomo semua pengkhotbah, kita pengkhotbah Kidung Agung. Kidung Agung terlalu romantis, terlalu gimana gitu. Kalau Anda membacanya sebagai kasih Yesus, arti rohani yang indah terhadap umat gerejanya. Anda tidak melihat itu sebagai sesuatu yang bagaimana. Anda melihat di sana bahwa Tuhan itu adalah mempelai pria yang sangat peduli dengan umatnya. Mata Nabi, Yehezkiel, Yesaya, Yeremia. Yeremia disuruh ke pejunan, itu periuknya rusak. Bikin lagi jadi bejana yang lain, tetapi tetap bagus di tangannya. Bisakah kau lihat? Dialah pejunan itu. Meskipun Yeremia pergi ke pejunan sungguhan, tukang periuk, tukang tanah liat, tapi itu kan lambang Tuhan. Dia melihat kasih Tuhan pada orang-orang yang hidupnya hancur. Orang-orang yang mau mengakhiri hidupnya yang berkata, aku ini percuma, aku ini gak bisa berubah. Gak ada harapan aku ini. Bisakah kau lihat Yesus di Yeremia? Engkau pejunan, ku tanah liat, bentuk jadikan, ini doaku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Semua nabi perjanjian lama dan raja, semua rasul di perjanjian baru, semua mata tertuju hanya kepada Yesus. Nah, tapi bukan hanya mata orang-orang percaya, mata musuh, mata setan juga tertuju ke Tuhan. Ketika hidupmu berdampak bagi yang lain, ketika kau beritakan Injil dengan berani, ketika kita menghembuskan kesucian dan kekudusan, berani menentang dan mengekspos dosa, ketika Sang Mesias yang artinya yang diurapi oleh Allah itu, urapannya ada di dalam ministry atau pelayananmu, tak heran mata setan akan tertuju kepadamu. Jikalau Anda tidak berbuah, tidak akan menjadi apa-apa. Jikalau Anda tidak bertumbuh, tidak menjadi isu. Jikalau Anda tidak mengubah kehidupan siapa-siapa, Anda tidak akan diperbincangkan. Tapi detik di mana pengurapan Tuhan terasa di dalam pelayananmu, Roh Kudus tercurah dan seluruh neraka matanya tertuju kepadamu. Jangan takut, yang menyertaimu lebih besar, yaitu Tuhan. Tetaplah hidup dalam urapan. Mesias itu artinya apa? Yang diurapi. Itulah artinya Kristus. Yesus Kristus artinya Yesus yang diurapi. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan, berkat terbesar kita. Ayat 9b, dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam satu hari saja. Kok bisa kesalahan negeri dihapus dalam satu hari? Itulah Golgota, yaitu Kalvari. Jumat Agung pukul 3 siang itu. Ketika gempa bumi gelap gulita. Ketika dari tirai bait suci itu terbelah jadi dua dari atas. Dan gunung-gunung pun terbelah menjadi dua. Goyang semua bukit dan batu-batu terbelah semuanya. Saat itulah dalam satu hari Yesus angkat semua dosa. Bukan berarti setiap pendosa otomatis selamat. Karena Injil mesti diberitakan. Karena Tuhan tidak paksakan keselamatan. Orang itu harus membuat keputusan. Menjadi Kristen tidak menyelamatkanmu. Sama seperti menjadi agama apapun. Bertobat. Dari dosamu, akui di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh serahkan hidupmu. Itu saja yang menyelamatkan Anda. Karena berarti pertobatanmu sungguh-sungguh. Yesus sungguh-sungguh masuk dalam hidupmu. Bukan sebagai agama, tapi sebagai Raja. Sebagai Raja. Raja itu setiap area hidupmu. Seksualita, lidah bibir kita, apa yang kita hisap, yang keluar masuknya. Baik itu sumpah serapah, atau asap rokoknya. Apapun yang keluar, izin Yesus, masuk imigrasi Tuhan. Apakah dia jadi raja, tanganmu, kerja buat Tuhan. Mulutmu puji namanya, kakimu berjalan cari jiwa. Aku akan menghapuskan kesalahan negeri itu dalam satu hari. Pengampunan dosa tersedia karena Kalvari. Tapi kita semua tetap harus bertobat dan terima Yesus. Tidak ada orang bisa masuk surga karena kelahiran pertama. Aku lahir sebagai Kristen. Orang masuk ke surga karena kelahiran kedua. Lahir baru namanya. Nikodemus pun, seorang tokoh agama pun harus lahir kembali oleh roh dan oleh firman. Bertobatlah. Berilah dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Kisah Para Rasul 2 ayat 38.
8. Ayat 10, pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Kok tiba-tiba dari ngomong tentang Tuhan sekarang ngomong tentang manusia? Gini ya, siapa terima Yesus terima Raja Damai. Otomatis efek sampingnya terjadi pemulihan hubungan. Orang yang terima Yesus gak mungkin jadi troublemaker, gak mungkin jadi biang masalah. Orang yang terima Yesus pasti cinta damai. Dan orang itu pasti mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur. Gak heran ya, permulaannya selalu terima Tuhan. Lalu setelah itu hubungannya dipulihkan dengan sesamanya. Dulu suami yang gak benar, gak pernah pulang ke rumah, sekarang mulai jadi imam bagi keluarga. Istri yang gak setia, menjadi setia. Apalagi setelah Allahnya Hosea membuat seorang wanita hatinya berbalik kepada keluarga. Anak pemberontak sekarang Maliaki berkata, Yesus mengubah hatinya. Hati anak kembali ke bapak, hati bapak kembali ke anak. Gak ada orang hanya kembali ke bapak di sorga. Pasti bapak referensikan dia ke ayahnya. Setiap orang yang kembali ke Tuhan hatinya, pasti Tuhan kembaliin ke hati orang tuanya. Gak mungkin dia hidup dalam kebencian dan kepahitan. Makanya mereka akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur. Pohon anggur itu lambang apa? Lambang joy atau sukacita. Hubungannya pun dipenuhi dengan sukacita. Dan di bawah pohon ara. Pohon ara bagi orang Israel adalah lambang kemakmuran. Makanya kalau pohon ara tidak berbuah, dianggap bahwa Israel sedang mengalami krisis ekonomi. Pohon anggur juga. Kemakmuran ini bukan Injil kemakmuran, tapi pemeliharaan. Saya nggak pernah melihat orang yang menyerahkan hidupnya, lalu Tuhan biarkan. Lalu keturunannya minta-minta roti. Bukan berarti ikut Tuhan selalu kita dapatkan semua yang kita inginkan. Tapi orang yang ikut Tuhan, benar ini, Yehovah Jireh, tidak mati, belum mati, dan tidak akan mati. Dia adalah Allah yang memelihara. Tahukah, Yesus berkat terbesar bukan materi. Karena Tuhan kalau ketika memelihara kita, dia bukan hanya memberikan apa yang kita butuhkan. Mungkin dia memberikan roti kepada yang kelaparan, 5 roti 2 ikan. Tapi Tuhan juga mengajari kita tangan untuk memecah-mecahkannya. Tangan untuk mengelola talenta. Makanya persoalan kita gak selesai. Hanya kalau kita itu mendapatkan uang. Persoalan kita selesai. Dan mulai terjadi pertolongan Tuhan ketika hati kita berbalik kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan jikalau dia jadi gembala, takkan kekuranganlah hidupmu dan hidupku. Itu bukan bicara soal materi. Itu bicara soal pemeliharaan Allah. Mari kita lihat 3 poin sini, dengan ini kita akan berdoa. Yesus berkat terbesar di hidupku, nomor 1, kita diberkati karena ada Yesus di dalam hidup kita. Katakan amin. Ingatlah, karena asosiasi kita dengan Yesus Kristus. 2, kita hanyalah bayang-bayang yang mengarahkan mata kepada Yesus. Jadilah lambang-lambang yang baik untuk Tuhan. 3, kita alami pemulihan hubungan karena Raja Damai bertata di hati kita. Siapa yang percaya Yesus adalah berkat terbesar di hidup ini? Haleluya. Seperti biasanya saya akan membacakan dulu kesaksian-kesaksian yang Anda tuliskan. Karena oleh darah anak domba Allah dan oleh kesaksian kita, apa dikalahkan? Iblis dikalahkan. Saya percaya iblis dikalahkan malam hari ini. Ini kesaksian dari Karina Natalia. Shalom, pada bulan Maret lalu saya mengalami kecelakaan yang mengakibatkan tulang pangkal paha sebelah kiri saya patah dan memerlukan pemasangan implan. Saya teringat firman Tuhan Yesus kepada orang lumpuh yang diusung teman-temannya di atas tempat tidur. Bangunlah dan angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Saya mengimani firman yang sama berlaku bagi saya. Saya sangat bersyukur di masa-masa sulit ini teman-teman CG dan Jemaat GMS Palangkaraya datang membesuk serta memberikan dukungan moral dan material. Saat Jumat Agung saya mengikuti ibadah secara streaming dari rumah. Dan muncul pesan di hati saya, I will save one miracle for you. Artinya Tuhan sudah sediakan satu mujizat untuk Anda. Puji Tuhan, dalam waktu 1 bulan 3 minggu lebih cepat dari perkiraan dokter, saya sudah bisa beralih dari walker ke kruk. Saya pun berdoa, Tuhan saya mau berjalan tanpa alat bantu ke GMS Super Conference di Jakarta. I want to watch what cannot be taught. I want to catch what cannot be taught. Saya ingin menangkap apa yang saya tidak bisa pelajari, yaitu iman.
yaitu mujizat itu. Puji Tuhan, doa itu terjawab, saya dapat mengikuti GMS Super Conference tanpa alat bantu apapun. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan untuk setiap kesembuhan, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ini dari @Kristianiarta 805. Shalom Pastor Philip dan tim, saya ingin berbagi kesaksian. Hari ini saya mengalami GERD yang luar biasa, mulai dari ulu hati hingga tenggorokan, sampai membuat saya sulit bernapas. Saya bahkan takut untuk menutup mata karena rasa cemas yang begitu besar. Akhirnya saya memutuskan menonton siaran langsung Saat Teduh Bersama Pastor Philip dengan tema Dipelihara sampai akhir. Saya menangis sepanjang live, memegang bagian tubuh yang sakit dan berserah kepada Tuhan dalam air mata sambil meminta pertolongannya. Saya mengimani tema yang dibawakan, bahwa saya memiliki Tuhan yang luar biasa dan Dia memelihara hidup saya. Jadi apalagi yang saya perlu saya takutkan? Sepanjang live berlangsung saya mulai bisa bersendawa, sesuatu yang tadinya gak bisa saya lakukan. Ternyata yang mengganjal di tenggorokan saya keluar lewat sendawa tersebut. Hingga live berakhir, rasa sakit di ulu hati saya hilang tanpa jejak. Terpujilah nama Tuhan, setelah saya mencoba segala macam obat, ternyata obat yang saya butuhkan adalah Tuhan sendiri. Makasih Pastor Philip dan tim untuk firman yang menjadi nubuatan bagi kesembuhan saya. Tuhan berkati pastor dan seluruh tim. Saya percaya Tuhan juga akan menyembuhkan setiap orang yang sakit di Kupang, yang menyaksikan juga di mana-mana Saat Teduh Bersama. Yang percaya katakan amin. Praise the Lord. Dari Gideon, Shalom Pastor Philip dan tim, sudah 4 tahun saya rutin mengikuti Saat Teduh Bersama dan banyak sekali berkat serta kasih Tuhan yang telah saya terima. Pada 15 April 2026 saya ikut Saat Teduh Bersama dengan judul Ketaatan Sejati dan Iman yang Nyata. Pada menit 57.214, Pastor Philip menyampaikan bahwa ada seseorang yang telah ditolak dalam interview untuk dream job atau pekerjaan impian yang selama ini dikejarnya. Saat itu saya memang sedang menjalani proses interview dan benar saja, pada 21 Mei 2026, saya menerima email penolakan. Namun saya teringat kembali perkataan pastor pada Saat Teduh Bersama tersebut, untuk melamar kembali pekerjaan yang sudah menolakmu. Saya mengimaninya membuka kembali semua email penolakan dan melamar ulang pekerjaan tersebut. Puji Tuhan, pada tanggal 3 Juni 2026, saya diterima di dream job saya di perusahaan ternama yang sebelumnya sempat tertutup rapat. Namun akhirnya terbuka atas campur tangan Tuhan Yesus. Meski jarak waktunya cukup panjang, saya percaya firman dan kasih Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Terima kasih dan God bless you. You see, ada berkat yang diberikan saat kita minta. Mintalah maka akan diberikan. Tapi juga ada berkat yang kita terima setelah kita tekun di dalamnya. Ketuklah, pintu akan dibukakan. Bukan hanya kesembuhan badan, tapi segala pergumulan kita Tuhan punya jawabannya. Hari ini kita juga akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Siapkan hatimu, kita akan memuji menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau perkenalkan hari ini STB dari Kupang, bukan tamu tapi salah satu gembala yang akan mengayomi kita, yaitu Pastor Andri bersama dengan kami akan enjoy Saat Teduh Bersama. Siapkan hati untuk kita memuji Tuhan. Siapa di sini yang siap untuk memuji-muji akan Allah kita? Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya! Setiap kali di Saat Teduh Bersama, saya pegang gadget ini, di mana biasanya masuk semua permohonan doa lewat live chat. Kadang-kadang Tuhan mewahyukan sebagian dari beban itu bisa kurasakan. Semoga malam ini juga Tuhan mewahyukan beberapa di antara pergumulan Anda. Roh Kudus itu setia. Dia tahu di mana Anda dan saya berada di hidup ini. Apakah kita ada di gunung, di bukit, atau sedang ada di lembah, bahkan lembah maut sekalipun, lembah kematian. Tuhan tahu pekerjaanmu, kesehatanmu, keluargamu, keluh kesahmu, kegagalanmu, masa depan dan ketidakpastian. Tuhan ada di sini. Izinkan saya mengatakan bahwa mujizat terbesar bukanlah healing, bukan fisik, berkat terbesar, bahkan bukan materi. Malahan yang namanya uang itu adalah berkat paling murah yang bisa kita manusia terima. Hubungan dengan Tuhan itu yang paling mulia, kekal sifatnya, dan Dia mengubahkan selama-lamanya. Dia ada di sini. He's always alive di Saat Teduh Bersama, dan Dia ada di sana dimanapun Anda berada. Ketika Anda mengulurkan tangan dan bergandengan tangan dalam iman dengan saya, ulurkan tangan ke depan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus berkata ada radang perut,
Saya nggak tahu nama dokter, nama medisnya, nama ilmiahnya apa penyakit itu. Tapi radang perut disembuhkan oleh Tuhan. Perut Anda sedang mengalami sakit parah. Saat ini juga Tuhan angkat rasa sakitnya dan Tuhan sembuhkan sampai pada akar permasalahannya. Kalvari itu bukan hanya untuk mengampuni dosa, mengangkat dosa dunia dalam satu hari. Tapi penyakit kita pun dipikulnya, Yesaya 53. Pemberontakan kita. Tuhan mengampuni dosamu dan menyembuhkan radang perutmu. Batuk kronis di dalam nama Yesus aku tengking. Udah lama Anda batuk dalam kondisi itu berbulan-bulan, gonta-ganti resep obat dan dokter. Percuma, tidak ada gunanya. Batuk itu dari dalam seolah-olah. Kadang Anda kira itu adalah asam lambung, kadang Anda kira alergi, atau bahkan istrimu pun mulai mencurigai apakah ada sesuatu di paru-parumu. Apapun itu juga, di dalam nama Yesus, sekalipun Anda ke dokter nanti untuk bisa membuktikan kesembuhan ini, tapi saya tahu sebelum saat teduh ini, inilah hari terakhir kau batuk seperti itu. Di dalam nama Yesus, aku tengking itu. Fatal poisoning. Fetal poisoning. Saya dengar Roh Kudus berkata fetal poisoning. Yaitu janin yang keracunan. Ada ibu hamil, janinmu keracunan. Tuhan tidak memberitahu lebih lanjut keracunan apa. Tentu sesuatu substance yang Anda pakai. Itu keracunan adalah faktor manusia. Kesalahan, error manusiawi. Atau mungkin dosa juga, siapa tahu hanya Tuhan yang tahu. Bayimu keracunan di dalam perutmu. Dan sudah divonis dokter, bayimu akan lahir mati. Mari kita semua berdoa berbahasa roh, yang bisa berbahasa lidah bersama dengan saya, karena Roh Kudus yang berdoa melalui kita. Bangkitkan janin itu dalam nama Yesus, kuasa kebangkitan orang mati. Di dalam nama Yesus, ibu yang kumaksudkan kalau tiba-tiba perutmu ditendang lagi, itu janinmu bangun. Dia bangkit kembali di dalam nama Yesus Kristus. I command, aku perintahkan roh kematian meninggalkan perutmu. Tuhan mengampuni dosamu. Tuhan sekarang menjamah kandunganmu. Dalam nama Yesus, keluar dari wanita itu. Dalam nama Yesus. Seperti sapu tangan Paulus, ia akan menjamahmu sampai jauh. Dan ujung jubah Yesus pun akan menyembuhkan Anda. Angkat kedua tanganmu, jemaat yang di sini juga mengangkatnya. Terima berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Roh Kudus masih terus melawat di sini. Anda boleh ikut, welcome. Tapi yang sudah berhenti sampai sini, Tuhan memberkatimu ya. Ingat, cintai Yesus dengan segenap hati. Karena hanya Yesus satu-satunya bisa menolong kita. Jangan hatimu terpaut pada apapun, termasuk harta dunia. Semuanya itu sia-sia, semua itu sementara. Pada Yesus, jangan kau tinggalkan. Yesus sampai seterusnya. Pergilah membawa damai sejahtera. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.